Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu sesudah Natal. Bagi seluruh warga jemaat, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Vikaris Nona Brenda Priscilia Dima, MSI. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Yesus bergumul
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas yang membimbing kita terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, "Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan,
segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan tidak jelas dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, sucikan dan baharuilah pikiran hati, tutur dan laku hidup kami, oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-15. Ia menyatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dihapuskan, jadimu tidak
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-39, yang menyatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, layakkanlah kami ya Tuhan, di dalam kami membaca Alkitab dan mendengar akan firman-Mu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh memaknai apa yang menjadi ungkapan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 10. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu,
aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar kita pada hari ini? Adakah sukacita? Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita saat ini membahas terkait perjanjian. Kalau kita melihat kata perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian ini kan menunjukkan adanya persetujuan baik secara lisan maupun tertulis antara dua belah pihak atau lebih. Artinya dengan adanya perjanjian maka seseorang memiliki ikatan. Ada kesepakatan bersama dalam memutuskan atau akan melaksanakan sesuatu hal dengan tujuan di mana suatu perjanjian itu bermacam-macam, tapi yang biasanya ditemukan adalah perjanjian itu biasanya untuk mengikat agar sesuatu yang dilakukan itu dapat terlaksana. Namun pada bacaan kita saat ini, khususnya bacaan Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, mau menunjukkan pada kita bahwa perjanjian itu bukan atas dasar keinginan manusia atau antara manusia, tetapi lebih pada inisiatif dari Allah sendiri, sehingga di dalam perjanjian itu yang dilihat maknanya. Dalam perjanjian ini sifatnya agar manusia harus taat. Sehingga pada bacaan sebelumnya di ayat yang ke-6, di pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, Allah melihat bahwa kehidupan manusia ini semakin bertambah banyak di bumi. Namun Allah melihat bahwa sikap hidup manusia ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah merasa kecewa, sakit hati ketika harus melihat bahwa dalam kehidupan bersama manusia pada masa itu banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan kekerasan. Ya, terlihat kekecewaan Allah, ya, karena telah menjadikan manusia. Bahkan bukan hanya manusia, tetapi Allah juga memusnahkan hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Dan dikatakan bahwa hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa hanya Nuh?
Pada bacaan kita jelas pada pasal 6 ayat yang ke-9 menyatakan bahwa Nuh ini adalah orang yang benar. Nuh hidup tidak bercela di hadapan Tuhan di antara orang-orang sesamanya. Dan kita bisa melihat ia pun memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Sehingga di pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 Allah mengatakan pada Nuh bahwa Allah sendiri akan mengadakan perjanjian antara Allah dengan Nuh, yang mana Nuh beserta keluarganya akan diselamatkan. Jemaat yang terkasih, pada pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, setelah peristiwa air bah berakhir, maka Allah melakukan perjanjian dengan Nuh. Nah, ingatlah bahwa perjanjian ini adalah inisiatif kehendak Allah atas manusia. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat menyatakan bahwa Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Berkat apa yang diberikan Allah pada Nuh? Yang pertama, kita bisa melihat dalam bacaan kita, Allah menyatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Artinya Allah menginginkan agar manusia memenuhi bumi kembali dan berkembang biak. Berkat yang kedua yang diberikan yaitu bahwa mereka berkuasa atas seluruh binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi. Allah memberikan semuanya kepada Nuh sama seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya, kalau kita melihat kata berkuasa dalam bahasanya exousia, maka mereka harus menata, memelihara, dan memperbaiki. Seperti yang dinyatakan Allah, kalau kita melihat dalam, kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada memelihara dan mengusahakan. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah menghendaki agar kita menata, memelihara dan memperbaiki. Dan hal ini Allah nyatakan agar ketika mereka mengelola dengan baik, maka yang dikelola ini akan menjadi berkat dalam hidup mereka. Tetapi sebaliknya, ketika mereka merusak, mematikan, tidak merawatnya dengan baik, berarti hal ini akan mendatangkan murka Allah atas mereka. Ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Allah menyatakan agar jangan manusia merusak atau bahkan mematikan sesama, apalagi yang berhubungan dengan darah. Kita perlu tahu bahwa makna dari darah ini menunjukkan sesuatu yang hidup. Ingatlah bahwa Allah punya kedaulatan penuh atas kehidupan. Allah juga yang sejak awal menciptakan manusia. Kita tahu bahwa pada awal penciptaan, manusia itu adalah benda mati. Namun dengan kuasa Allah, Allah memberikan nafas hidup. Sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Oleh karena itu baik hidup dan mati adalah hak Allah dan bukan manusia. Ketika manusia melakukan hal-hal yang menyakiti, merusak, bahkan membunuh, itu pasti akan berhadapan dengan Allah yang adalah hakimnya. Makanya Allah katakan bahwa mereka yang seperti ini harus dilenyapkan. Selain itu darah memiliki makna penting yaitu perdamaian. Orang Israel pada masa itu masih terikat dengan peribadahan pada Allah yang mana salah satu bagian dari ibadah itu adalah memberikan kurban. Nah, ketika manusia membunuh, maka ia tidak hidup dalam damai. Penting dikatakan juga dalam ayatnya yang ke-6,
bahwa manusia adalah mitra kerja Allah. Karena hanya manusia yang dapat berkomunikasi dengan Allah, manusia diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengelola sehingga manusia yang bertanggung jawab. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10, Allah menekankan kembali agar beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlah di atas bumi sebagai tanda atas perjanjian Allah kepada Nuh dan keturunannya dan seluruh makhluk. Allah sendiri akan menaruh busurnya di awan, yaitu pelangi. Ia mengingat akan perjanjiannya. Yang menjadi dasar dari perjanjian itu karena Allah menyesal dan apa yang diperbuatnya melalui peristiwa air bah. Jadi tidak kemudian lalu kita merasa bahwa Allah ini kok setega itu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah pun menyesal. Sehingga dalam perjanjian inilah menunjukkan inisiatif Allah yang ditonjolkan. Karena Allah tidak ingin menghukum mereka lagi dengan air bah. Tapi bukan berarti tidak ada lagi hukuman. Nah, ingatlah bahwa Allah tidak bisa kompromi dengan kejahatan. Tetapi Allah berjanji bahwa bagi siapa yang takut akan Dia, orang-orang yang hidup taat memuliakan Dia, pasti akan mendapatkan kasih Allah. Allah itu dikenal sebagai Allah yang El Hesed. Artinya di satu pihak Allah mengasihi kita, di sisi lainnya juga Allah itu Allah yang setia di dalam perjanjian. Jadi Allah sekali berjanji, maka Ia setia, beda dengan manusia. Kita akan setia kalau ada berkat. Kita akan setia kalau kita tidak hidup berkesusahan. Kita akan setia kalau kita tidak punya tantangan hidup ataupun persoalan. Tetapi Allah tidak seperti itu. Sebab apa yang dijanjikan Allah agar kita tetap taat dan setia. Jelas hal ini dikatakan dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang ke-13. Jadi Allah bukan seperti manusia yang biasanya lain di bibir, lain di hati. Jemaat yang terkasih, kita saat ini berada di minggu pertama dari perjalanan tahun 2021. Tempatkanlah diri kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kita harus bisa meneladani hidup yang benar dari seorang Nuh. Ia hidup benar, tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan sudah seharusnya kita bisa mempertahankan sejak awal komitmen untuk mengisi perjalanan kehidupan baru ini dengan ketaatan. Ingatlah bahwa perjanjian Allah tidak hanya sebatas pada Nuh dan keluarganya, tapi juga berlaku atas kita pada masa kini. Coba diingat kembali apa saja perjanjian kita dengan Allah sampai saat ini. Kira-kira Bapak Ibu, masih ingatkah kita dengan perjanjian kita bersama Allah sampai saat ini? Perjanjian kita dengan Allah melalui CD, melalui pelayanan kita ketika menjadi majelis jemaat, pelayan pelkat, ya dengan segenap hati. Perjanjian kita ketika menjadi pendeta, perjanjian kita ketika nikah, itu semua ditandai dengan perjanjian. Selain dari itu, perjanjian antara Allah dan manusia melalui Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang mengalami anugerah keselamatan di dalam dunia. Kita pun punya perjanjian. Perjanjian-perjanjian itu harus kita pertanggungjawabkan. Kita bertanggung jawab menjaga alam ini, merawatnya. Tidak hanya tumbuhan dan binatang, tapi juga lingkup hidup kita. Seperti anak-anak. Kita juga harus rawat. Karena jelas dalam bacaan ini menegaskan beranak cuculah. Jadi selain keturunan,
alam yang Tuhan berikan untuk dinikmati, kita sebagai mitra Allah, ini semua yang Tuhan percayakan pada kita kembali di minggu pertama tahun 2021. Ya, terkait dengan bacaan ini mengajak kita untuk memahami bahwa Allah menyatakan seperti jangan membunuh. Memang kita bukan membunuh dengan pisau, dengan benda tajam. Tapi pada masa modern, membunuh karakter orang dengan memfitnah, mematikan hak orang, mengejek, memberikan tekanan, itu semua bagian dari mematikan. Kita harus terhindar dari hal-hal seperti ini karena perlu diingat bahwa hidup ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan bagi setiap kita manusia. Ketika Tuhan tahu kita melakukan cara-cara seperti itu, maka Tuhan yang akan membalasnya pada kita. Sebagai mitra kerja Allah, kita harus menjaga hidup dalam kebersamaan sebagai jemaat, sebagai satu keluarga Allah untuk hidup di dalam kasih. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengingat hidup Nuh. Ia berani untuk tampil beda, dengan tetap setia, sehingga ia tidak tereliminasi dari dunia, dan bahkan kita bisa melihat di antara ribuan manusia pada masa itu, ia sendiri yang dipilih oleh Allah dan keluarganya. Ya. Kita pun diajak untuk harus bisa hidup penuh hikmat, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan lalu kita berpikir bahwa toh manusia hidupnya selalu penuh dengan dosa. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Artinya jangan kita berpikir dalam kelemahan kita. Manusia pasti dalam hidupnya ada juga yang melakukan kesalahan. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam diri kita ada roh yang kuat, yaitu Roh Kudus. Apakah lalu kita menyepelekan Roh Kudus? Apakah lalu kita hanya lebih mengandalkan kepintaran kita? Pikiran seperti ini tentu akan membuat kita jatuh. Tetapi kalau orang selama mengandalkan kuasa Tuhan, seperti yang dilakukan Nuh, pasti akan diberikan hikmat baginya. Jadi perjanjian ini harus membawa kita sadar untuk hidup menjalani hidup itu dengan lebih baik. Ingatlah bahwa selain Allah memberikan perjanjian dengan umum untuk semua manusia diselamatkan, kita ini juga mengikat perjanjian pribadi dengan Tuhan. Menjalani kehidupan di minggu pertama tahun 2021, kita pun patut bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita pun diajak untuk membawa kurban pada Tuhan. Kita bawa juga apa yang terbaik buat Tuhan, sehingga Tuhan pun tidak akan menutup berkat-Nya seperti yang dilakukannya terhadap Nuh. Ia akan memberikan pada kita busur, yaitu pelangi kasih, sama seperti pujian yang biasa kita nyanyikan, habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Jadi kita sebagai mitra Allah, Allah menghendaki kita untuk terus tetap bekerja sama karena Allah tidak tinggal diam. Allah tetap bekerja, ia tidak tinggal diam dan menjadikan kita rekan sekerja dalam rangka menata, memperbaiki, mengelola, memperbaharui. Itu semua adalah bagian dari tanggung jawab. Allah mengajak kita juga untuk dapat menata keluarga, anak dan cucu-cucu kita, untuk selalu mengarahkan kehidupan pada yang benar. Menata alam semesta dan menjauhkan diri dari hal-hal yang Tuhan larang. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Bersama dengan seluruh umat di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena atas perkenanan Tuhan, kami boleh bersama dalam ibadah, baik di rumah maupun dalam gedung gereja. Biar apa yang boleh kami dengar dari firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan, itu semua boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami dapat hidup mencontohi kehidupan Nuh yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kami terus hidup dalam penuh kesetiaan dan ketaatan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi umat Tuhan, hamba Tuhan yang setia dan taat. Tuhan, kami mengucap syukur. Juga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan, ketika kami kembali dalam kehidupan kami, ada damai dan sukacita yang terus melingkupi kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara, pemerintahan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, dari pusat hingga ke desa-desa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap program kerja yang mereka jalankan. Biar itu tetap semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan biar Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan di dalam mereka menata dan mengelola bangsa dan negara ini dengan baik, untuk membangun bangsa dan negara ini menuju pada kehidupan yang lebih baik. Tuhan, berkati seluruh pergumulan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan yang tahu apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kami. Oleh karena itu ya Tuhan, lindungi kami, pelihara terus akan kehidupan kami ya Tuhan, agar tetap kami ada dalam penjagaan Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh tim medis dalam upaya penanganan COVID-19. Engkau memberkati ya Tuhan setiap daya dan upaya yang mereka lakukan, agar seluruh umat manusia di dunia ini dapat terselamatkan. Tuhan memberkati juga petugas-petugas keamanan bangsa dan negara kami. Biar ya Tuhan mereka dapat menjalankan seluruh tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga bangsa dan negara kami boleh tetap ada dalam keadaan yang baik, aman, dan penuh damai. Kami serahkan ya Tuhan pemerintahan bangsa dan negara kami ke dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pergumulan jemaat GPIB Sion Jakarta. Tuhan, khususnya
bagi jemaat-jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau jamah setiap umat-Mu ini ya Tuhan, jemaat-jemaat terkasih-Mu ini ya Tuhan, agar melalui setiap tindakan medis, obat-obatan, waktu-waktu istirahat, makanan, minuman yang dikonsumsi, mereka boleh memperoleh kesembuhan dan pemulihan di dalam Tuhan. Memberkati juga setiap keluarga yang merawat, agar tetap memiliki kesabaran dan penuh cinta kasih. Memberikan juga kesehatan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mencari pekerjaan dan juga dalam menjalankan pekerjaan. Tuhan berkati agar setiap pekerjaan yang dijalankan itu semua boleh mendatangkan sukacita. Ada berkat Tuhan yang juga mereka terima. Ada kasih Tuhan yang mereka rasakan dalam setiap pekerjaan mereka. Bagi yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan mau membukakan pintu berkat bagi mereka, agar mereka pun memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami, bagi setiap anak cucu kami dalam masa-masa pendidikan. Di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, banyak anak-anak kami yang mengalami stres karena harus melakukan sekolah online, di mana mereka harus terus dipacu untuk dapat melakukan menerima pelajaran dengan online. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak kekasih-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah setiap kami dalam masa studi kami, agar kami terus boleh memperoleh masa depan yang indah dan penuh harapan di dalam Tuhan. Sekalipun harus melalui sekolah online, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan bagi setiap anak cucu kami, bagi setiap kami yang menjalaninya. Tuhan, kami juga berdoa bagi perekonomian dari setiap keluarga-keluarga Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, ketika masa pandemi ini melanda, ada banyak orang yang kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada juga yang mengalami kemerosotan dalam perekonomian keluarga. Tuhan, bukakanlah pintu-pintu berkat-Mu bagi setiap umat-Mu. Dan juga cukupkanlah kami ya Tuhan, dengan setiap apa yang menjadi berkat kami yang daripada Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan perekonomian. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang dalam minggu ini mengalami sukacita dalam pertambahan usia, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Tuhan memberkati akan setiap hidup dan kehidupan mereka. Pelihara mereka selalu ya Tuhan dalam kasih setia Tuhan. Dan biarlah melalui sukacita ini ada ungkapan syukur yang terus mereka naikkan pada Tuhan. Mereka betul-betul bersyukur bahwa karena atas pemeliharaan Tuhan, mereka masih terus ada dalam pertambahan usia. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga yang sedang berduka. Keluarga Hermanto Kurniawan atas dipanggilnya kembali almarhumah Ibu istri terkasih Ibu Irene Engalwati Kurniawan. Tuhan Yesus, berkatilah ya Tuhan keluarga Hermanto Kurniawan. Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Tuhan, kuatkan agar melalui peristiwa iman ini ada kehendak Tuhan yang dimaknai oleh keluarga. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan Jemaat GPIB Sion Jakarta ke dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa juga khususnya bagi Ibu Pendeta Francine Ihalau Hukom yang pada saat ini sedang tidak bersama dengan kami karena harus mengantarkan anak kekasih dalam melanjutkan masa depan di rumah sakit Solo. Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan anak-anak. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan
Dan biar ya Tuhan kasih Tuhan yang terus melingkupi akan kehidupan Ibu Pendeta, dan juga Tuhanlah yang menuntun akan setiap perjalanan pelayanan Ibu Pendeta di tengah-tengah jemaat GPIB Sion Jakarta. Kami juga berdoa bagi setiap para pelayan presbiter dan PHMJ. Tuhan memberkati Tuhan ketika mereka memberikan diri dalam melakukan pelayanan bersama di jemaat Sion. Biarlah Tuhan yang menuntun menyertai akan setiap pelayanan ini, agar dalam setiap pelayanan yang dibangun bersama, ada kesatuan hati, ada persaudaraan untuk saling menopang, saling menguatkan dalam melakukan setiap pelayanan yang menjadi tanggung jawab sebagai presbiter dan PHM. Tuhan berkati juga seluruh tim multimedia, sound system, kantoria, pemusik, koster, karyawan, petugas keamanan, dan juga vikaris dalam melakukan setiap pelayanan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Biar kami boleh saling bahu-membahu membangun pelayanan yang lebih baik ke depan. Kami boleh bersatu hati untuk melakukan pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Apendik Fajar Sion dalam pelaksanaan renovasi. Dalam seluruh rancangan ini Tuhan, biar Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi sinode GPIB dan gereja-gereja GPIB di seluruh Indonesia. Tuhan pelihara dalam kasih setia Tuhan. Tuhan juga yang mengokohkan setiap pelayanan yang dilakukan dimanapun gerejamu ini bertumbuh ya Tuhan. Dan biarlah kasih dan setia Tuhan yang terus menyatukan kami seluruh jemaat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih setia Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Maliaki pasal 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jemaat Tuhan, di depan sudah tersedia kotak-kotak persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan menurut kotak-kotak yang sudah tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 86 bait 1. Aku bersyukur Allah sumber hidupku.
Marilah berdiri, kita berdoa bagi persembahan yang sudah kita kumpulkan ini secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian dan kesabaran warga jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Persiapan majelis jemaat. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Pukul 13 bertempat di Gedung Serbaguna GPIB Sion. Mohon kehadiran seluruh majelis jemaat serta kantoria yang bertugas tepat waktu. Yang kedua, morning call dan night call GPIB. Diberitahukan pada seluruh warga jemaat GPIB Sion dan simpatisan untuk menyaksikan penayangan morning call dan night call GPIB setiap pagi pukul 5 dan malam pukul 20 melalui kanal YouTube GPIB. Guna memudahkan warga jemaat menyimak acaranya setiap hari, mohon jemaat lakukan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar bisa mendapatkan update acaranya. Dan terlebih dahulu mengunduh aplikasi radio GPIB di Play Store Android dengan cara mengetik pada bar pencarian application Play Store Radio GPIB. Yang ketiga, cuti tahunan Pendeta Nyonya Francine Ihala Hukom STH. Ketua Majelis Jemaat GPIB Sion Pendeta Nyonya Francine Ihala Hukom STH mengambil cuti tahunan yang dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 6 Januari 2021 dan akan aktif kembali dalam pelayanan pada tanggal 7 Januari 2021. Selama KMJ menjalankan cuti, tugas pelayanan diserahkan kepada Ketua 1 PHMJ, yaitu Penatua Reinhard Regi Megawe sebagai PLT. Demikian informasi ini disampaikan. Yang keempat, ibadah pembukaan pelayanan tahun 2021. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Sion dan simpatisan bahwa ibadah pembukaan pelayanan tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 bertempat di Gedung Gereja Sion pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Pendeta Nyonya Francine Ihala Hukom STH. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat. Yang kelima, ibadah Pelkat diberitahukan kepada seluruh Pelkat GP, PKP, PKB dan PKLU GPIB Jemaat Sion bahwa untuk ibadah Pelkat dapat dimulai kembali setelah ibadah pembukaan pada tanggal 13 Januari 2021. Dimohon agar dapat mempersiapkan sarana ibadah dengan baik dan berkoordinasi dengan Ketua 3 PHMJ serta diserahkan ke sekretariat untuk penjadwalannya. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di sorga almarhumah Ibu Iren Enggawati Hermanto Kurniawan, anggota jemaat sektor 3 dalam usia 56 tahun pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 22.40 di Rumah Sakit Husada. Kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Sion menyampaikan ucapan belasungkawa. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Sion DKI Jakarta mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan warga jemaat dan simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian dan persekutuan di GPIB Jemaat Sion DKI Jakarta. Data jemaat yang hadir pada ibadah hari ini, pria 21, wanita 26, jumlah 47 orang. Demikian penekanan warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang terkasih, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.